Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Oke. Di kelas PEMAT SMP ini ada selain prodi PEMAT ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke. Kalau begitu, saya presensi lagi saja. Nah, mungkin kalau teman-teman kelas C sudah pernah bertemu saya pada kuliah psikologi pembelajaran matematika kemarin. Nah, yang dari prodi lain baru pertama kali bertemu dengan saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Mada Melisa. Kalian bisa memanggil saya Bu Mada. Dan baik, untuk mulai pertemuan setelah UTS ini sampai UAS, saya akan menggantikan Bu Niluh karena beliau sedang cuti. Maka untuk pertemuan pertama, saya ingin mempresensi kalian supaya saya tahu siapa saja yang ikut di kelas ini. Oke, sebentar ya, saya buka dulu presensinya. Beberapa tadi ada yang kesulitan juga ya melakukan presensi di LMS. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, padahal sudah jam 9, biasanya yang crowded itu jam 7 pagi. Oke, kelas ini wah banyak sekali ya, ada 41 pesertanya. Oke. Yang bukan PEMAT cukup banyak. Ada 10 orang. Oke. Nanti saya panggil satu-satu. Silakan nanti menyebutkan nama panggilannya ya. Terutama yang dari prodi lain karena belum pernah bertemu dengan saya ya. Yang pertama Katarina Clarissa Alvina Stevi Putri. Iya, Bu. Saya. Oke, nama panggilannya? Risa, Bu. Oh, Risa. Oke. Ivana Diah Kusuma. Ya, saya, Bu. Oke, nama panggilannya? Panggilannya Ana. Ana ya. Natania Levina Rahmawati. Saya, Bu. Biasanya dipanggil Tata. Oke. Andrian Safri Prihantono. Andri ya. Sinyalnya agak putus-putus, Andri. Oke, Maria Putri Milenia W. Maria Putri? Apakah belum bergabung? Saya, Bu, main. Oh ya. Aduh, tadi saya di awal sudah menyampaikan ya. Silakan yang disebut namanya, sebutkan nama panggilannya. Supaya saya tidak perlu menanyakan satu persatu 41 orang. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya siapa? Oke? Maria Putri Milenia W. Mei, Bu. Oke. Agnesia Pratiwi. Agnesia Pratiwi. Oke, belum masuk. Regina Vania Lama Citra. Rere. Oke. Selina Oktaviani Langkeru. Selina. Masuk. Maria Grisela Widyastuti Lega. Maria Gracela. Saya, Bu. Grace. Oke, Grace. Vincentia Anita Listiarini. Anita, Bu. Oke. Ini dari prodi mana saja ya?
Risa Dari tuh? pendidikan fisika, Bu. Oke. Rere fisika. Berarti Psikologi, Bu. dari Mei sampai Grace itu fisika ya? Iya, Bu. Psikologi siapa? Anita, Bu. Anita psikologi sendiri. Iya. Kemudian yang Andri Pemat angkatan 18. Kalau Risa, Ana sama Tata dari pendidikan ekonomi, Bu. OPE. Oke. Ini sudah ikut setengah semester ya. Kalau beberapa yang saya sebut yang tidak hadir tadi memang dari awal kemudian mengundurkan diri atau hari ini nggak masuk? Itu tadi kelihatannya Agnes ada chat, Bu. Jaringannya kurang baik. Itu yang dari fisika ikut, Bu, dari awal sampai UTS. Oke. Oh iya Agnes, saya dipanggil Agnes, saya sudah hadir Bu, mungkin jaringannya kurang baik. Oke. Oke baiklah. Selanjutnya berarti dari angkatan 19. Dari 19C ya. Yang lainnya sudah masuk belum? Oke, saya panggil sekalian aja lah. Oktaviani. Oh, Oktovina. Masuk? Hadir, Bu. Oke. Vina, Bu. Ya, Vina. Theodorus. Theo. Theodorus. Belum masuk. Yohana Helena. Hadir, Bu. Oke. Renata. Saya Bu Renata. Oke. Vincentia Ayu. Ayu. Bu Ayu. Oke. Virgi. Frisco. Saya Bu Virgi. Oke. Deborah. Saya Bu. Oke. Ada nggak suaranya? Iya, terdengar. Patricia Yuni, Brenda. Brenda. Hadir, Bu. Wayan. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Lisa. Lisa, Bu. Ya. Sylvia. Panggilannya Lisa. Ya. Hadir, Bu. Oke. Clara. Hadir, Bu. Oke. Meta. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Epifani. Hadir, Bu. Ludovika. Hadir, Bu. Noviana. Noviana. Hadir, Bu. Oke. Yulisa Ananda. Hadir, Bu. Atika. Hadir, Bu. Winda. Hadir, Bu. Yoli. Hadir, Bu. Oke. Deborah Christine. Hadir, Bu. Oke. Vincentius. Alfi. Sudah pindah, Bu. Oh, Salomo. Hadir Bu. Oke. Winda tadi sudah ya. Satu lagi. Oh, setelah Salomo, Esther. Hadir, Bu. Oke, Christine. Hadir, Bu. Oke, Emma. Hadir, Bu. Devina. Hadir ya. Hadir, Bu. Oke, Fikri. Satu lagi. Hadir Bu. Oke, sip. Semua sudah masuk, kecuali ada beberapa yang sudah mengundurkan diri dan juga teman-teman ada dari yang belum disebut tadi. Hari ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran kelompok 5. Kelompok 5 itu ada Ivana, Lisa, Sylvia, dan Esther.
Oke, sudah hadir semua ya tadi. Kelompok pembahasnya ada Selina, Tata, Ayu, Yulisa, Salomo, dan Emma. Betul? Benar, Bu. Betul, Bu. Bu. Nah, yang akan menjadi moderator hari ini siapa? Saya, Bu. Salomo ya. Halo. Baik, Bu. sebagai moderator, silakan ditampilkan wajahnya Salomo. Baik, Bu. Nah, teman-teman semua juga sangat dipersilahkan untuk ditampilkan wajahnya. Baik, kita akan mendiskusikan tentang garis singgung lingkaran, materi di SMP tentu. Menurut kalian lingkaran dan garis singgung itu materi yang sulit atau mudah? Agak sulit, Bu. Agak sulit. Menurut Esther dari Pemat ya. Saya tanya yang ekonomi dan ekonomi psikologi coba. Dulu waktu SMP, menurut kalian materi lingkaran dan garis singgung itu sulit atau mudah? Menurut saya cukup sulit, Bu. Oh, Ivana, Bu. sulit. Tata? Lumayan. Lumayan juga. Cukup itu berarti nggak terlalu ya. Nah, nanti sambil mengingat-ingat lagi, nggak apa-apa. Nah, nanti Salomo silakan memimpin diskusi. Mempersilakan kelompok presentasi untuk menegaskan beberapa materi yang penting pada materi lingkaran dan garis singgung ini, kemudian nanti pembahas menambahkan materi yang kurang atau memberikan saran kepada kelompok presenter, dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab. Nah, latihan soal nanti dikerjakan melalui WA group saja ya. Jadi di Zoom ini kita akan diskusi, tetapi kalau mau yang latihan soal melalui WA group saja. Begitu. Silakan Salomo. Baik, Bu. Selamat pagi teman-teman dan Bu Mada. Saya akan membawa jalannya presentasi diskusi hari ini. Pertama-tama saya persilakan untuk kelompok presentasi untuk menambahkan beberapa hal yang penting dijelaskan kepada teman-teman. Untuk kelompok presentasi saya persilakan. Baik Salomo, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk materi tentang garis singgung lingkaran, yang penting itu yang pertama, untuk mencari, kita wajib tahu dulu apa itu lingkaran. Itu yang pertama wajib kita ketahui. Kemudian unsur-unsur lingkaran itu apa aja, karena berhubungan dengan garis singgung dua lingkaran nantinya. Kemudian kita wajib tahu sifat-sifat dari garis singgung lingkaran itu apa. Kemudian kita kalau udah tahu sifat-sifat dari garis singgung lingkaran, maka kita akan bisa mencari panjang garis singgung lingkaran, yaitu menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian yang ketiga, kita wajib ketahui kedudukan dua lingkaran untuk mengetahui panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Kemudian yang keenam, kita juga bisa tahu bahwasannya itu ada dalam kehidupan nyata kita. Contohnya itu kayak bulan dan matahari. Kita bisa lihat persekutuan dua lingkaran dari luar ataupun dari dalam. Kemudian kita juga bisa lihat kalau gear sepeda, itu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Mungkin itu tambahan dari kelompok pemateri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Esther. Dari kelompok pembahas, apakah ada yang mau menambahi? Mungkin dari kami kelompok pembahas sudah lebih dari cukup tentang garis singgung lingkaran. Kita lanjut saja ke pertanyaan, ke sesi jawab tanya jawab.
Saya silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa hidupkan mic-nya atau lewat chat. Terima kasih. Kelompok pembahasnya ini kan ada lumayan banyak ya. Ada Selin, walaupun Selin belum bergabung di Zoom karena kesulitan. Kemudian ada Tata, ada Ayu, Yulisa, Salomo, dan Emma berenam ya. Nah, dari berenam ini apakah tidak ada tambahan masukan atau materi untuk kelompoknya Esther? Di sini kan kelompok Esther baru menyebutkan pengertian dari lingkaran, kemudian unsur-unsur, sifat garis singgung, kemudian kedudukan dua lingkaran, dan menentukan panjang garis singgung persekutuan, panjang garis singgung lingkaran dan panjang garis singgung dua lingkaran gitu ya. Coba teman-teman perhatikan lagi, apakah ada yang perlu direvisi, diperbaiki. Jadi tidak sekedar oh sudah sesuai, oh cukup gitu ya. Tapi berusaha coba mengeksplor lagi, kira-kira apakah sudah benar seperti itu materinya atau ada yang kurang. Nah, itulah gunanya diskusi. Kalau hanya di-share materi terus, oh sudah sesuai kok sama buku-buku di SMP. Nah, kita kan atau kalian sebagai calon guru wajib mengkritisi apakah yang di buku SMP itu sudah benar atau belum. Tadi Esther sudah menyampaikan poin-poin penting ya yang perlu kita tahu kalau kita mau belajar garis singgung lingkaran. Yang pertama tentu pengertian lingkaran itu apa? Coba saya mau tanya, Salomo, contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Mungkin koin, Bu. Koin. Apakah benar, Iya, Esther? Bu. Benar, Bu. Oh. Coba sebutkan contoh lain. Tata. Roda, Bu. Roda apa nih? Roda sepeda. Oke. Roda itu berarti roda dengan ban beda ya? Kalau roda itu kan dalamnya kan? Iya. Oke. Yang lainnya tadi ada siapa lagi? Sambil ngafalin nih. Ayo. Ayo, ada di sini? Vincentia, ayo. Ada Ivana aja deh, Ivana. Kelompok pemateri juga nggak apa-apa. Oh iya, contohnya itu apa namanya, setir mobil itu, Bu, lingkaran. Contoh tadi ada setir mobil, roda. Terus tadi apa? Koin ya. Terus apa lagi? Ivana, Salomo udah. Nathan ya. Fikri, apa Fik? Tak dengar? Masih di mute, Fikri? Fikri saya, Bu. Iya, Fikri. Oke. Mungkin contoh lingkaran.
tutup botol mungkin, tutup toples yang bentuknya lingkaran. Tutup botol aja ya. Jarang-jarang tutup botol kotak. Kalau toples banyak ya kotak ya. Baik. Yohana 073. Yohana bisa mendengar suara saya? Halo? Oke, belum terdengar. Ya, Yohana. Oh, malah hilang. Mau saya bawa. Oke. Yohana. Kelereng, Bu. Ya? Coba Winda. Kelereng, Bu. Oh, kelereng. Ini mana ya? Kelereng. Terus Patricia? Brenda? Apa ya, Bu? Gelas. Aduh. Gelas? Iya. Ujung gelasnya itu, Bu. Oh, ujungnya. Sama sudah tuh. Ujungnya yang mana ya? Iya. Bukan. Meta, loh, Bu. Oke, Meta coba. Jam, Bu. Ya? Jam. Jam tangan, jam dinding? Jam dinding. Oh, jam dinding. Atau? Kaset. Kaset ya? DVD. Apa? Oh, DVD. Oke. Iya. Coba Christine. Kalau itu bisa nggak sih, Bu? Sepeda yang biasanya penghubung rantainya itu kan ada lingkaran yang satu sama lingkaran yang satunya. Oh, apa itu ya? Gear. Namanya. Gear, Bu. Gear. Ya, Gear, Bu, oke. gear. Kalau laki-laki tahu gear sepeda. Kalau sepeda kompleks ya bentuknya. Sylvia, satu lagi. Mungkin itu, Bu, apa katrol yang buat ngangkat beban. Oke. Jauh sekali ya. Padahal kan biasanya kalau di kelas itu kan guru tanya kan, coba anak-anak sebutkan contoh dari lingkaran yang ada di kelas ini, ya nggak? Sering nggak guru nanya kayak gitu? Pernah, Bu. Oh, pernah ya. Terus kalian jawabnya apa kalau yang ada di sekitar kelas? Jam dinding. Jam Jam dinding. dinding. Terus? Udah? Garis lingkaran. Garis lingkaran? Busur. Cincin, Bu. Cincin ya. Terus? Permukaan paku. Busur. Mata. Busur, sepeda motor. Waduh. Di dalam kelas nggak ada sepeda motor. Donat. Wah, itu ketahuan kalau sering jualan donat ya di kelas ya. Oke, baiklah. Kan bisa di kantin gitu, Bu. Oh ya. Baiklah, sekarang kita cek satu-satu. Kalau bisa menyebutkan contoh lingkaran berarti tahu ya pengertian lingkaran itu apa. Setir mobil lingkaran enggak? Bu. Lingkaran. Ada enggak yang enggak lingkaran? Nggak ada, Bu. Masuk. Setir mobil itu kan gini, tapi ada dalamnya kan? Gimana ya? Gini kayaknya. Nah, harusnya apa yang benar? Tapi setir mobil, karena kalau setir keseluruhan kan sama isinya kan. Roda juga, tapi roda. Koin? Kalau kita ngomong koin itu sama isinya toh. Penuh gitu loh maksudnya. Ya, Bu. Nah, apakah itu lingkaran? Tutup botol juga. Kelereng apa lagi? Kelereng itu apa contoh? Contoh dari
Bola. Bola ya, dari bola ini. Gelas, ini apalagi gelas? Gelas itu contoh tabung kan? Oh iya, gelas bukan. Jam dinding, yang kotak juga ada ya. Jam dinding yang bentuknya lingkaran, oke lah baik. Kaset DVD, wah ini kalau kaset kan juga bentuknya seperti ini kan? Kayak donat ya, hampir ini sama nih. Kaset dengan donat. Sepeda apalagi? Gear. Oh, kalau gear bergerigi dong. Iya enggak? Iya. Katrol. Cincin. Nah, dari semua contoh yang paling benar itu cuma satu. Yaitu cincin. Kenapa? Kalau cincin nggak ada isinya. Coba. Busur apa? Kalau busur kan nggak full ya, nggak full atau lingkaran kan? Busur yang 360. Oh, busur 360. Oke lah, baik. Donat juga bolong tengahnya tuh. Oke. Nah, sekarang kita cek pengertian lingkaran itu sebenarnya apa. Renata, saya ingin dengar. Renata, pengertian lingkaran itu apa, Ren? Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu atau pusat. Jadi titik pusatnya itu ke luar, batas luar lingkarannya tuh jarak semua titiknya tuh sama, Bu. Oke, bagus. Hanya susunan kalimatnya ya kebanyakan tertentunya ya, Ren. Coba, Iya, Bu. Maaf, Bu. Coba diulangi Renata, disusun lagi kalimatnya. Lingkaran adalah? Jadi kalau menurut saya, lingkaran itu bentuk yang terdiri dari semua titik dalam suatu bidang dan berjarak sama dari titik pusatnya. Oke. Bentuk ya, lingkaran bentuk. Mungkin diperbaiki lagi. Regina Fania. Hampir benar Renata tadi. Regina. Regina Fania. Lingkaran merupakan bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik pusatnya. Sama persis. Oke, ya, pasti baiklah. bingung, Bu. Bu, kalau pakai kumpulan titik bisa nggak, Bu? Siapa ini? Renata. Esther. Oh, Renata. Boleh juga. Hanya jadi kurang tepat lagi. Kalau yang sering di buku, sering kalian baca adalah lingkaran merupakan kumpulan titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu, kan? Iya, Bu. Nah, coba kalau dari pengertian itu, berarti saya punya titik. Nah, jaraknya sama terhadap titik tertentu di sini, ya kan? Jaraknya sama ya. Nah, apakah kumpulan titik tadi ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah lingkaran? Ya atau tidak? Belum tentu, Bu. Bukan. Bukan. Tidak, Bu. Betul sekali. Lawang titiknya cuma 5 kok jadi lingkaran. Berarti kurang tepat kan kalau hanya lingkaran adalah kumpulan titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Padahal hampir semua buku bilang seperti itu, ya enggak? Iya, Bu. Kurang satu kata di situ. Apa harusnya? Kumpulan titik yang dihubungkan. Nanti kalau dihubungkan seperti ini bisa loh. Ini dihubungkan kan? Nggak jadi lingkaran dong. Pada garis lengkung, Bu. Kan titik-titik pada garis lengkung. Tapi kalau dihubungkan seperti itu, titik yang digaris nggak sama, Bu, ke titik pusat. Oke, berarti yang salah apa? Apa? Yang terhadap titik tertentunya, Bu. Harusnya gimana?
Oke. bangun datar titiknya memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat. Aduh, suaramu putus-putus, Dri. Gimana, Dri? Oh, jadi kalau saya bangun datar yang setiap titiknya berjarak sama terhadap titik pusat. Oke, setiap ya. Boleh setiap atau Semua. semua. Ya. Nah, coba di makalah kelompok sama ini kelompoknya Ivana, Lisa, Sylvia, dan Esther itu masih seperti di buku ya. Lingkaran adalah kumpulan titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak sama terhadap pusat lingkaran. Ada garis lengkung ya. Lebih baik kalau kita pakai istilah kumpulan titik-titik ya, kumpulan semua titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini kan ada banyak sekali titik kan. Nah, otomatis kumpulan semua titik-titik itu akan membentuk garis. Itulah yang disebut lingkaran. Anggap saja ini lingkaran ya. Jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu yang kita sebut sebagai titik pusat. Jadi besok kalau ditanya, udah nggak ada lagi yang hanya bilang kumpulan titik-titik. Kalau bilang kumpulan titik-titik, sanggah. Kayak saya cuma punya 3 titik, jaraknya sama tapi nggak lingkaran tuh. Gitu. Oke. Jadi kumpulan semua titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, itulah disebut lingkaran. Nah, lingkaran itu berarti hanya bingkainya atau sama isinya? Sama ini enggak? Bingkainya. Sama yang Bingkainya aja, Bu. Bingkainya, Bu. Nah, kalau yang kuning ini disebut apa dong? Luas. Luas. Apa? Kalau lingkaran ini hanya yang berwarna biru, yang berwarna kuning ini apa? Permukaan. 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 Sisi. Sisi? Kok sisi? Luas. Luas? Luas itu kan? Permukaan itu sisi. Kalau area, Bu, Area itu luas ya, Andri. Bahasa Area- Inggris area itu Indonesia. luas. Belum pernah dengar sama sekali. Di unsur-unsur juga enggak ada ya. Namanya kalau yang biru ini adalah lingkaran, yang kuning itu adalah daerah lingkaran. Iya, daerah lingkaran. Ya, daerah. Jadi sebenarnya luas lingkaran tuh ada nggak? ada. Yang mana? Daerahnya. Ya, betul. Jadi kalau kita bilang luas lingkaran itu adalah luas daerah yang dibatasi lingkaran itu. Ya. Cuman daripada panjang sudah disepakati kalau kita bilang luas lingkaran artinya luas daerah lingkaran. Jadi yang di dalam ini namanya daerah lingkaran, sedangkan yang biru baru lingkaran. Lalu ada istilah-istilah lain, ada jari-jari. Oh, tadi titik tertentu tadi namanya pusat. Lalu ada jari-jari. Selain itu apa lagi? Diameter. Lalu? Juring. Busur, Bu. Busur. Terus? Tembereng. Yang mana tahu ya? Terus? Tali busur, Bu. Tali busur. Terus? Apotema. Apotema. Apa itu apotema? Garis yang tegak lurus. Terhadap? Terhadap tali busur, Bu. Tali busur. Oke. Terus apa lagi?
Sudah semua ya? Juring tadi sudah kan? Juring, busur, tali busur, tembereng, kemudian apotema. Sudah, Bu. Oke. Kemudian kalau kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada apa saja? Epifani. Bagaimana, Bu? Ulangi. Kedudukan titik terhadap lingkaran ada apa saja? Titik pusat terhadap lingkarannya. Oke. Hubungan suatu titik terhadap lingkaran kemungkinannya apa aja? Kalau ada titik dan ada lingkaran, kira-kira posisinya di mana aja yang mungkin? Di pusat lingkaran dan di salah satu titik di lingkarannya, Bu. Oh, harus di pusat dan di titik sini? Atau misal di ujung atas lingkaran dengan di ujung bawah lingkaran seperti itu. Ujung atas mana? Lingkaran, lalu di salah satu titik di atas. Gimana ya? Gini di atas. Ya, dan di bawah. Ya. Bedanya apa? Kan sama-sama pada lingkaran toh? Pada lingkaran, ya. Ya. Ada. Kalau hubungan titik terhadap lingkaran kemungkinannya hanya 3. Ada 3, Bu. 1. Dalam lingkaran. Dalam lingkaran, boleh di sini, boleh di titik pusat. Yang penting di dalam. Lalu di lingkaran atau pada lingkaran. Satu lagi. Di luar lingkaran. Jadi kemungkinannya cuma 3. 3 itu yang di dalam mau di pusat boleh, tidak di pusat boleh. Yang di pada lingkaran mau mau di samping kanan, kiri, atas, bawah boleh semuanya ya. Yang penting pada. Nah, satu lagi di luar. Nah, terus kalau dari suatu titik pada lingkaran, berapa garis singgung yang mungkin? Tata, coba Tata. Gimana, Bu? Bisa diulang, soalnya putus-putus. Oh ya, tadi kan hubungan suatu titik terhadap lingkaran ada 3, di dalam, pada lingkaran, dan di luar. Nah, misalnya di sini saya punya titik A pada lingkaran. Nah, dari titik A itu bisa dibuat berapa garis singgung? Bisa banyak, Bu. Banyak. Bagaimana banyak itu? Kan pada lingkaran itu, pada luar lingkaran itu kan titiknya banyak toh, Bu. Jadi kalau dan lingkaran itu kan bisa jadi 1 garis singgung. Tapi kalau titiknya kan terdiri dari kumpulan titik-titik. Jadi kalau dihubungin itu juga bisa jadi garis singgung juga. Oke. Kalau titiknya banyak, jadi banyak garis singgung. Nah, pertanyaan saya kalau ada 1 titik, yaitu titik A, nah itu ada berapa garis singgung, Tata? 1 ya. Jadi walaupun ini pada lingkaran, itu ada 1 garis singgung. Sorry. Karena syaratnya apa garis singgung? Hanya memotong di 1 titik dan dia tegak lurus dengan diameter atau jari-jari yang melalui titik tersebut. Ya.
Kalau sampai memotong 2 titik namanya bukan garis singgung tapi garis motong ya. Nah, kalau dari 1 titik di luar lingkaran ini titik B misalnya. Kalau dari titik B ini kira-kira ada berapa garis singgung yang bisa dibentuk? Dewina. Devina. Devina. Bu, Ya. di sini kurang jelas. Oke, kurang jelas ya. Deborah Christine. Ada 2, Bu. Ada 2. Yang mana? Masih di mute punyamu. Dari titik B dibuat garis singgung ke suatu titik yang ada di lingkaran dan sisi yang satunya lagi. Oke, dapat dibuat 2 ya. Sorry. Oke, kita hapus dulu. Oke. Kalau dari titik B dapat dibuat 2 garis singgung ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini juga sama akan tegak lurus terhadap jari-jarinya. Baik. Lalu tadi di kelompok sudah menyebutkan, kelompok presenter, hubungan antara 2 lingkaran. Apa saja? Sylvia. Sylvia. Iya, Bu. Nah, hubungan antara 2 lingkaran apa saja, Sylvia? Garis singgung persekutuan dalam dan luar. Terus sebentar. Hubungan antara 2 lingkaran, Sylvia. Oh, sebentar, Bu. Duh, masih nyari makalah. Ivana. Iya, Bu. Apa aja, Ivana? Hubungan antara 2 lingkaran itu, setahu saya ya, Bu, itu ada yang bersinggungan. Terus, iya, berpotongan. Terus saling tegak lurus. Oke, saling tegak lurus. Terus membagi 2 Ini harus tegak lurus ya. Membagi 2 bagian sama besar. Gimana? Bukan. Atika, coba dilengkapi Atika. Yang pertama itu, yang seingat saya, yang lingkarannya itu 2 lingkaran yang jari-jarinya saling berhimpit. Jadi, ada lingkaran yang satu titik pusatnya itu hampir sama gitu, Bu. Oke, sepusat ya. Ya. Terus? Selanjutnya itu sama seperti contoh yang berhimpit tadi, tetapi dia agak geser ke kanan, tetapi belum ke lingkaran yang besarnya, Bu. Gini. Ya, Bu. Terus yang ketiga itu lingkaran yang di dalam itu menyentuh lingkaran yang di luar. Namanya apa ini? Namanya bersinggungan dalam. Selanjutnya bersinggungan di luar. Baru berpotongan ya. Di dalam. Berpotongan di dalam
Gimana berpotong? Jadi ada sebentar. Jadi ada lingkaran kayak gini. Nah, di sini lingkaran gimana? Jadi ada 2 lingkaran gini, terus dia tuh satunya di sini, Bu. Nah, kalau itu berpotongan di dalam, kalau berpotongan di luar gimana? Berpotongan di luar itu jari-jari di lingkaran kedua itu berada di luar dari lingkaran pertama. Kalau di luar nanti gini dong. Oke. Jadi ini ya. Sebenarnya ada lagi tadi yang disebutkan Ivana, ada yang tegak lurus. Memang, kemudian ada yang apa lagi? Macam-macam ya, ada yang lebih spesifik. Cuman secara umum itu ada 6. Nah, ini kalian tinggal lihat aja. Pertama kan dia pusatnya sama, lingkaran kecil dan besar. Terus geser sedikit, geser lagi sampai ini bersinggungan di dalam, terus habis itu bersinggungan di luar, berpotongan. Harusnya berpotongan dulu ya. Kalau sedikit-sedikit berpotongan, terus bersinggungan luar, terus ini saling lepas. Atau saling asing bisa juga. Kayak himpunan ya. Tidak berhubungan. Nah, dari hubungan 2 lingkaran ini, pertanyaannya ada berapa garis singgung persekutuan? Persekutuan itu berarti harus 2 lingkaran itu yang bisa terbentuk. Kalau nomor 1, ada berapa garis singgung persekutuan? Andri? Ya, Bu. Nomor 1? Ada enggak? Maaf, Bu, boleh diulang pertanyaannya? Untuk nomor 1 ada garis singgung persekutuannya enggak? Oke, sinyalnya susah. Kelihatannya garis singgung persekutuan. Kelihatannya tidak, Bu. Tidak. Grace? Gracela Lega? Ibu. Ya, nomor 1 menurutmu ada garis singgung persekutuannya enggak? Tidak, Bu. Enggak ada. Oke, ini enggak ada ya, 0. Yang nomor 2, Vincentia Anita. Enggak ada. Virgi, nomor 2, Virgi. Oke, enggak ada. Anissa Wirawati. Iya, Bu. Ya, Anissa nomor 2 ada garis singgung persekutuan tidak? Sepertinya tidak, Bu. Enggak ya. Oke. Deborah Dwi. Deborah. Oke. Yulisa Ananda. Nomor 3 ada persekutuan garis singgungnya. Sorry, garis singgung persekutuan enggak? Tidak, Bu. Yulisa kok. Nggak ada, Bu. Enggak ada? Ada. Cornelia Clara coba. Iya, Bu. Ada persekutuan garis singgungnya enggak? Garis singgung persekutuan jadi salah. Nomor 3. Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, saya ulangi tadi. Garis singgung persekutuan itu apa? Garis singgung yang melewati 2 lingkaran itu sekaligus. Ada enggak? Safira coba.
Saya, Bu. Ya. Nomor 3, Safira. Ada, Bu, garis singgungnya saya. Ada berapa, Safira? Halo? Halo, Bu. Ya, ada berapa, Safira? Oke, 1 ya kalau nggak salah. Oke, ada 1. Yang mana? Yang ini. Ya. Kalau lingkarannya berhimpit di dalam, bersinggungan dalam, itu ada satu garis singgung persekutuan lingkaran yang bisa dibentuk. Nomor 4, Emma. Ada, Bu. Ada berapa, Emma? 2 kalau enggak. 2. Yang mana, Em? Yang di antara itu, Bu. Lingkaran 1 dan lingkaran 2. Ini. Ya. Terus, satu lagi? Katanya 2. Atas, Bu. Oh, ini. Satu lagi? Nah, kan? Bawah ya, bawah. Nah, berarti ada berapa? 3, Bu. 3 ya. Oke. Ludovika, nomor 5 ini ada berapa, Ludovika? Ada 2, Bu. Oke. Yang atas dan bawah ya. Nomor 6. Oke, nomor 6. Maria Putri Mei. Maria. Ya, Bu. Ya, Mei, menurutmu nomor 6 itu ada berapa garis singgung? Ada 4. Kecil sekali suaramu, Mei. Yang mana 4 itu? Garis singgung persekutuan. Aduh, sebentar. Kita hapus dulu ya. Aduh, lingkarannya terhapus. Yang mana 4 itu? Jika ada 2 lingkaran yang saling lepas, maka ada 4, yaitu garis singgung persekutuan luarnya ada 2, dan garis singgung persekutuan dalamnya juga ada 2. H. Kira-kira begini ya. Sorry. Oke. Anggaplah itu rapi dan menyinggung dengan baik. Jadi ada 4. Nah gitu. Jadi nanti kelompok pemateri silakan direvisi. Di situ baru disebutkan kedudukan 2 lingkaran ya. Nanti silakan ditambahkan dari masing-masing itu, masing-masing kedudukan, ada berapa kemungkinan bisa dibentuk garis singgung persekutuan. Lalu kalian juga sudah menjelaskan bagaimana menghitung panjang garis singgungnya ya. Ada istilah L dan P. L itu dari L dan D ya. D itu maksudnya apa? Sylvia. Gimana, Bu? Dalam garis singgung persekutuan itu ada D dan L. Apa itu? Tetot.
Maaf Bu, gimana Bu, bisa diulang? Dalam garis Oke. singgung ada D dan L. itu jaraknya, Jarak apa? jarak antara dua lingkaran. Oke. Oh, jarak antara dua lingkaran. Saya pikir D itu garis singgung persekutuan dalam dan L itu garis singgung persekutuan luar. Sylvia ikut membuat makalahnya enggak? Ikut Bu. Oh, ikut. Kalau gitu kok jadi enggak tahu. Dari mana sih asalnya? Kok bisa seperti itu? Kalau dalam diapakan, kalau luar diapakan. Bedanya apa? Sylvia, masih di situ? Halo? Oke, baiklah. Sudah menghilang dia. Maaf Bu, gimana Bu? Oke, Esther. Silakan jelaskan kepada saya bagaimana itu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar, bedanya apa, dan bagaimana cara menghitung panjangnya. Oh, baik Bu, saya akan menjelaskan. Kalau persekutuan dalam, dia itu dari dalam lingkaran, dari garis singgungnya itu dari dalam, yang bentuknya jadi silang. Dalam Kalau apa dari ya? luar, maksudnya titik temunya itu nanti jadi di dalam, Bu. Dalam mana? Gimana bilangnya ya? Kan di luar. Bu. Kalau garis singgung persekutuan luar, dia itu nanti titik temunya itu akan berpotongan itu di luar. Nanti bertemunya di ujung sini, Bu. Jadi bentuk segitiga gitu. Di Tetapi mana? kalau persekutuan, Di mana yang di luar? Titiknya yang di mana? Gini, Bu. Kalau dari luar kan kita tarik yang dari mana nih ya? Yang jari-jari lingkaran yang pertama misalnya kan, Bu. R1 ini? Jari-jari lingkaran. Ya, kan R1 misalnya ke yang Ibu buat yang warna ungu itu. Nah, habis itu R2 kan ke tempat yang ungu itu kan, Bu. Ya. Terus? Nanti kalau kita teruskan sampai ke ujung, Bu. Ujung mana? Yang warna ungu itu kita teruskan sampai R2 terus sampai R2 ujung pokoknya, Bu. Nah, nanti habis itu dari bawah juga kita tarik garis yang kayak sama gitu juga akan bertemu di satu titik yaitu di luar. Oh, ini. Sana gitu. Gitu. Bukan, Bu. Loh, gimana? Kalau ditarik katanya ketemu di luar, ya kan di luar sana. Maksud saya dari garis singgung atas sama bawahnya kalau ditarik dia akan bertemunya di luar. Oh gitu. Ini maksudnya. Saya benar. Oh, kalau yang dalam? Dari dalam, Bu. Dalam mana? Dalam iya. lingkaran? Tidak, garis singgungnya dari dalam. Yang Ibu merah itu kan, habis itu nanti kita bentuknya jadi silang, bertemunya di tengah-tengah. Oke, kenapa disebut garis singgung persekutuan dalam lingkaran? Karena garis singgung ini memotong jarak jari-jari dua lingkaran tersebut. R1 dan R2. Iya, sedangkan atau bisa juga jika dibuat dua garis singgung persekutuan dalam, maka berpotongnya di mana? Di antara dua lingkaran kan? Sorry, ini harusnya di sini ya. Kurang tepat garisnya. Sedangkan kalau yang di luar, tadi yang disampaikan Esther,
dia dua garis singgung persekutuan itu berpotongan di luar dua lingkaran itu. Itulah kenapa disebut garis singgung persekutuan dalam dan luar. Ini harusnya potongannya di sini ya. Cuma lingkarannya kurang proporsional. Oke, baiklah. Itu kenapa disebut garis singgung persekutuan dalam dan luar. Pertama dari namanya, kemudian cara menghitungnya. Cara menghitungnya bagaimana, Esther? Cara menghitungnya ya, Bu. Cara menghitungnya untuk yang dalam, kan jarak R1 dan R2 itu disebut sebagai jarak kedua titik pusat lingkaran. Itu yang pertama. Kemudian, misalkan kita ambil yang dari R1 ke apa tuh garis singgung yang pertama, yang itu ya pas Bu. Itu yang pertama kan Bu. Kemudian kita tarik garis yang dari R2 itu ke mana ya? Gimana ya bilangnya ya? Aduh, pusing. R2-nya juga ditarik gitu, Bu. Garisnya ke garis singkungnya. Kemudian dari garis R1 jari-jari R1 ke garis singgungnya itu mesti tegak lurus. Itu pasti tegak lurus ya, Bu. Kemudian kalau kita tarik garis yang dari R1 itu diperpanjang sampai E misalnya, sehingga misalnya titik yang tadi yang tegak lurus itu O, EO itu sama dengan jari-jari lingkaran kedua. Dan ya R2. Kemudian dari titik E ke R2, ke garis R2 itu sama dengan O ke garis singgung yang di R2-nya. Misalnya T. Nah, karena kita tahu bahwasannya itu udah sejajar, berarti kita sudah bisa tahu sudut dari E itu 90 derajat. Kemudian kita sudah bisa cari misal pakai Pitagoras bahwasannya jarak antara R1 dan R2 itu kuadrat itu sama dengan panjang R1E. Oke, yang diperhatikan segitiga yang ini ya. Ya. Oke. Yang gede. Segitiga apa itu? Segitiga R1E R2. Oke. Nah, kita mau mencari apa? Panjang garis singgungnya yang mana? Panjang garis singgungnya yang ER2, Bu. Oke, ER2 itu dikasih nama D kan di kelompokmu. Kenapa? Karena ini juga D kan. Nah, D kalau dalam Pitagoras, sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang R1, R2. Ini ya. Yang di depan sudut 90 derajat. Disebut apa di tempatmu? Jarak antar titik pusat. Oh, S. Kenapa S? Itu kayaknya bahasa Inggris, Bu. Apa ya? Bahasa Inggris jarak. Jarak distance. Atau ada juga yang menyebut P. P itu jarak titik pusat kan, 2 titik pusat. P kuadrat dikurangi apa? Ini kan? Ini apa ini? R2 tambah R1. Oke, R1 tambah R2 kuadrat. Bedanya apa dengan yang ini, yang luar? Kalau yang luar bedanya di sini di segitiga yang kecil. Ya, ini sebanyak R2.
2. Berarti sisanya ini R1. R1 dikurangi R2. Berarti yang L sama dengan akar B kuadrat dikurangi R1 dikurang R2. Jadi bedanya hanya ini. Kalau yang dalam ditambah, luar dikurang. Dia harus bisa menjelaskan ya. Tidak hanya sekedar hafal rumus. Gitu. Baiklah, sudah 10.26. Oke. Jadi, silahkan besok kelompok pembahas materi berikutnya tidak sekedar pasrah, oh ya sudah sesuai, sudah bagus. Tapi dicek lagi, apakah benar pengertiannya. Memang mungkin pengertiannya terlihat seperti, oh sudah sering lingkaran nih, memang kayak gitu pengertiannya ya. Terus oh ketemu rumusnya yaitu D itu apa? Kok disebut persekutuan dalam kenapa? Kok disebut persekutuan luar kenapa? Gitu. Oke, banyak yang susah sinyal ya di sini. Baiklah, padahal kita bertemu jam kuliahnya hanya sampai 10.40 ya. Maka karena banyaknya susah sinyal, tanya jawab dan latihan soalnya dilaksanakan di WA Group saja. Pertemuan Zoom-nya sudah selesai. Silakan. Tadi Salomo ya? Salomo masih di sini nggak? Ya, Bu. Ya, Salomo melanjutkan diskusi lewat WA Group ya sebagai moderator. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di WA Group.